Tim ahli Denpasar 12 melihat bahwa operasi militer Amerika di Venezuela tidak bisa hanya tanda kutip dianggap sebuah berita saja yang mungkin kita juga melihat dan memahami terjadi banyak sekali pro dan kontra sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Namun rasanya ada hal yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana kita melihat ini semua dalam konteks Indonesia. Dalam konteks juga yang rasanya harus menjadi apa namanya eh, garis bawah diskusi kita bagaimana frasa perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merepresentasikan tujuan politik luar negeri Indonesia ada di dalam konstitusi. Ada pergeseran kekuatan yang terjadi dan langsung maupun tidak langsung mempengaruhi berbagai situasi. Baik itu situasi politik sudah pasti, tapi yang rasanya memberikan dampak langsung kepada kita dan sangat-sangat perlu diwaspadai adalah bagaimana dampaknya pada stabilitas ekonomi. Nah, eh, kita memahami gejolak yang terjadi, fragmentasi blok yang ada, konflik senjata yang berkelanjutan, belum lagi kemudian tantangan-tantangan lain yang ada di hadapan kita. Rasanya harus mulai dipahami, dimengerti oleh kita semua. Apalagi kita juga memiliki hubungan kerja dan hubungan diplomatik dengan negara-negara, baik negara-negara yang terlibat secara langsung maupun negara-negara yang kemungkinan juga akan mendapatkan uh, dampak kalau kita melihat di beberapa perbincangan, bahkan Trump sudah mulai mengeluarkan tanda kutip ancaman-ancaman kepada negara-negara tertentu. Sikap Eropa, sikap NATO juga menjadi catatan yang rasanya perlu menjadi perhatian bagi kita. Eh, Konteks politik global, Indonesia betul-betul harus mampu menempatkan diri dan rasa mendukung perdamaian abadi ditempatkan pada konteks yang tepat. Sebenarnya the most destabilizing use of force hari ini itu bukan perang, tapi bagaimana hukum itu atau perang itu disamarkan melalui hukum. Jadi ini kita betul seperti Mbak Reri sampaikan tadi, kita masuk kepada ambang baru kekuasaan global. Jadi dunia itu tidak menuju perang terbuka, tapi operasi di bawah ambang perang. Dan kedaulatan itu nggak ditabrak sebenarnya. Tidak ditabrak sama sekali, tapi diredefinisi. Dan operasi Venezuela itu adalah threshold event, jadi dia bukan anomali. Kita melihat sebenarnya kita nggak usah terlalu kaget dengan apa yang dilakukan Trump. Ini dia ambil, apa yang dia ambil itu menurut saya dari Jakarta Method, dari buku misalnya Vincent Bannins ya. Versi 1.0 itu ketika tahun 1960, elit dekapitalisasi terjadi di Indonesia, anti-komunisme propaganda sangat kuat, kemudian kudeta halus ya, kudeta kekuasaan halus terjadi. Nah, tapi versi 02 juga terjadi di Indonesia. Ini please jangan salah mengerti dan jangan ini, karena menurut saya ini harus kita bahas secara jujur ya, secara politik. Menurut saya Jakarta Method 02 juga terjadi di Indonesia. Yaitu terjadi ketika 2014 sampai 2024. Apa yang terjadi di Indonesia? Delegitimasi hukum. Apalagi yang terjadi di Indonesia? Konstitusi ditabrak. Karenanya ketika 2 minggu lalu Trump datang dengan Jakarta Method 03, yaitu dia dengan model mengawinkan antara lawfare dengan military operation dari Denmark, disinilah menurut saya Amerika belajar banyak dari Indonesia yang tadi 60-an, dari 2014-2024-an. Dia kemudian juga melakukan kriminalisasi elit dan juga intervensi yang atas nama bermoral atau atas nama moral. Bahwa tanpa PBB makin gak ada lagi norma-norma yang setidaknya harus kita pegang atau sebagai pakem, lalu akan terjadi bahwa negara kuat menjadi polisi global dan negara menengah itu akan semakin tanpa pelindung. Artinya secara singkat saya mau bilang, tanpa PBB hukum survival of the fittest akan terjadi di dunia ini. Udah nggak ada ampun, yang kuat akan menang, yang kalah pasti dia mati gitu. Nah, solusi rasionalnya apa? Menurut saya solusi rasional mungkin kita harus revisit atau reformasi PBB secepatnya dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana review mekanisme penggunaan kekuatan,
Bagaimana juga memaksimumkan peran regional dan middle powers. Tapi yang paling penting mungkin kita itu mesti bangga dengan non-alignment movement prinsipal kita yang kita sudah pegang lama, dan ini harus kita revisit. Saya ingin mengutip Indonesia harus bagaimana. Dari pengalaman saya tinggal di Rusia selama 3 tahun, saya melihat bahwa satu ya, ketahanan negara itu bukan kebal terhadap tekanan. Karena tekanan itu bisa dengan apa saja. Tapi bagaimana mampu beradaptasi, mampu bertahan, mampu mempertahankan kendali kedaulatan atas keputusan strategis. Jadi keputusan strategis pemimpin itu sama betul-betul harus dihasilkan oleh the right man in the right place. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kemampuan diversifikasi dan internalisasi sistem keuangan strategis. Tadi Mbak Leri nyinggung soal ekonomi. Saya lebih masuk kepada konteks diversifikasi internalisasi sistem keuangan. Karena inilah membuat Rusia nggak masalah begitu Swift code dihapuskan, ya udah besoknya dia jalan dengan Swift code baru gitu. Ya artinya dia mampu mengurangi ketergantungan pada infrastruktur eksternal. Yang ketiga adalah kedaulatan teknologi dan kapasitas cyber, karena dia mampu berkesinambungan ketika negara itu dalam tekanan, fungsi tetap jalan apapun yang terjadi. Pertanyaan buat Indonesia misalnya, apakah bencana Sumatera kemarin bisa menjadi pelajaran bahwa kita tidak punya kedaulatan teknologi, tidak punya kedaulatan cyber? Dan saya mau kita jawab jujur, karena anggap aja itu serangan mendadak dari negara lain, bencana itu kan nggak bisa diduga. Nah, apakah kalau Indonesia mendapat serangan seperti itu, kita siap? Nah, terakhir adalah bagaimana koordinasi lintas sektor yang strategis. Artinya, bagaimana kepemimpinan politik, kepemimpinan ekonomi, kepemimpinan defense and security itu sangat sangat bersinergi dan saling percaya satu sama lain. Kasus Venezuela ini bagi saya lagi-lagi satu anomali yang untuk negara adidaya seperti Amerika Serikat pun akan sangat susah untuk diulang. Ya, jadi saya nggak terlalu khawatir misalnya tiba-tiba Trump punya ide petualangan yang sama masuk ke Kolombia, atau Trump punya ide petualang yang sama masuk ke Teheran. Ya, karena kalau kita melihat data-data tentang Venezuela, ini persiapan 5 tahun lebih. Ini Trump sudah mencari mall di dalam pas pampresnya Venezuela sejak 5 tahun yang lalu. Ya, tapi sekali lagi, karena kita kemudian melihat satu pemimpin hegemon dengan karakter seperti Trump, yang dia kemudian mengatakan hukum internasional tidak ada artinya buat saya, ya batas dari tindakan saya adalah moralitas dia sendiri, ya moralitas dia sendiri. Ya sebagai satu negara, kita tidak bisa lagi berharap atau tidak bisa lagi berharap Amerika Serikat untuk sementara akan menjadi hegemon yang baik. Bahwa pada saat nanti ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina terjadi tentang Taiwan, kekhawatiran kita itu bukan bagaimana gelar pasukan Cina. Ya, karena Cina untuk ngutak-ngatik Taiwan nggak butuh Nusantara. Sama sekali nggak butuh Nusantara. Tapi Amerika Serikat untuk hadir kekuatannya di Taiwan, dia butuh Nusantara. Pertanyaan yang mendasar yang ingin saya ajukan, apakah ini cuma anomali 4 tahunan yang akan berakhir nanti Januari 2029, atau kita sedang melihat satu perubahan struktural yang saya sebagai orang realis tidak suka, karena perubahan struktural ini disebabkan oleh satu individu. Dan saya tidak pernah bisa yakin bahwa satu individu, kita harus meneliti apa isi otaknya, bisa mempengaruhi struktur sistem internasional secara signifikan. Yang sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan hubungan antara kedua negara, ini merupakan eskalasi ya dari krisis hubungan antara Amerika Serikat dengan Venezuela yang sudah berkembang dari apa yang dilakukan beberapa sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Venezuela, dan kemudian sekarang yang terjadi adalah intervensi bahkan dengan menggunakan kekuatan bersenjata, kekuatan militer, dan kemudian dengan menangkap pemimpin negaranya. Sehingga kalau kita lihat apa yang dilakukan dengan operasi AS ke Venezuela tersebut sebagai pelanggaran terhadap aturan tersebut, dan juga tidak sesuai atau tidak dapat memenuhi syarat jus et bellum, yang ini nanti berkaitan dengan hukum humaniter internasional untuk melihat bahwa alasan untuk melihat justifikasi alasan dilakukannya tindakan bersenjata terhadap negara lain. Hal ini menurut pandangan saya ini juga tidak sesuai. Jadi yang kejadian kemarin itu buat saya adalah ternyata bisa sebuah otoritas diredefinisikan tanpa harus menghancurkan border. Dan itu yang kemudian
kelihatannya dari sisi operasional dan kemudian sampai ke policy harus kita cermati dengan sesama, karena pertanyaannya akhirnya bukan lagi hanya apa yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat, tapi sebetulnya ada kondisi-kondisi enabling seperti apa di Venezuela yang memungkinkan hal itu terjadi. Jadi yang pertama kita tidak boleh melewatkan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela yaitu mengirim pasukan untuk menangkap presiden yang sedang menjabat di wilayah kedaulatan negara tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan prinsip kedaulatan yang merupakan inti dari PBB, dari Piagam PBB. Namun poin yang saya ingin tekankan bahwa bukan saja hanya ini melanggar norma internasional, tapi yang terjadi sebetulnya mengungkap sesuatu yang lebih mendasar tentang struktur kekuasaan global yang kalau asumsinya realis itu kan adalah anarkis, ternyata sebetulnya yang kita lihat itu ada hierarki, di mana negara adidaya dapat melanggar kedaulatan negara lemah tanpa konsekuensi langsung terhadap batas teritorial mereka. Dan di Amerika Serikat sebetulnya mungkin sebagian besar publik di sana mendukung intervensi semacam ini, terutama kalau dikaitkan dengan isu keamanan nasional atau energi. Dan ini menunjukkan bahwa diskursus nasional suatu negara yang kuat dapat mempengaruhi batasan moral dan politik terhadap tindakan luar negeri yang lebih agresif. Dua saya bahwa reaksi global terhadap operasi ini meskipun memang ada beberapa reaksi keras dari Tiongkok, dari beberapa negara lain misalnya, ini bukan hanya sekadar reaksi emosional atau normatif. Banyak negara-negara termasuk Sekutu Amerika Serikat sendiri, negara Eropa atau negara ASEAN yang ada di ASEAN, mungkin tidak setuju dengan cara intervensi dilakukan. Namun juga mereka tidak mengambil langkah drastis untuk menantang apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat secara nyata. Jadi yang harus kita lakukan dalam episode ini adalah menurut saya pribadi, perlakukan ini sebagai resiko rezim yang berulang, bukan hanya kejutan sekali. Jadi kalau Huntington benar, tulisannya Huntington benar itu, yang lebih prudent buat Indonesia adalah pertama, kita harus menilai Venezuela sebagai indikator stres di dalam sistem Amerika Serikat. Ada kecenderungan eksekutif ke arah tindakan yang luar biasa yang harus selalu dideliver karena sebetulnya banyak institusi dan nilai-nilainya yang sedang gagal di Amerika Serikat. Dan kedua, lalu membangun kebijakan yang lebih robust terhadap fluktuasi Washington. Ini bisa dilakukan dengan beberapa hal, misalnya diversifikasi kanal diplomasi, perkuat integrasi di ASEAN, atau perkuat, kalau saya nggak mau ngomong ASEAN, perkuat integrasi kita dengan negara-negara tetangga. Karena stake kita untuk diintervensi akan jauh lebih besar kalau misalnya Singapura dan Malaysia terintegrasi dengan kita dan lain sebagainya. Terus kemudian dan terakhir perkuat dengan ketahanan domestik agar biaya intervensi eksternal tetap tinggi. Kira-kira apa nih implikasi strategis yang akan dibawa kalau China dan Rusia langsung lompat kepada sesuatu yang tadi misalnya drastis dianggap langsung aja lawan Amerika? Pertama, kita mesti tahu bahwa dengan multipolaritas ekonomi tanpa kekuatan pertahanan keamanan itu akan jadi buruk. Kemudian pertahanan itu holistik itu harus mencakup apa? Dia sudah harus mampu hitung kedaulatan finansial dengan kita pernah kena 2000 ketika saya ngomong Rusia ya, kena 20 ribuan sanksi. Bagaimana kalau kita nanti lompat ke perang yang baru dengan Amerika, apakah sistem itu akan berisiko yang lebih besar? Jadi mau saya bilang, kalau ada yang menganggap Rusia dan Cina itu lemah, itu salah sama sekali karena mereka itu sangat hati-hati. Tapi kalau kita mau kuat, harusnya kita bisa satu tadi revisit non-alignment movement. Kedua, kita bagaimana juga menggunakan BRICS sebagai kendaraan. Saya agak put aside ASEAN di sini, tapi menggunakan BRICS sebagai kendaraan sehingga Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi tantangan itu. Pertanyaan tentang apakah perang dunia ketiga, enggak. Kalau saya melihat dari rapat-rapat saya di Kremlin, rapat-rapat saya di mana, di Valdai, nggak semudah itulah orang yang punya kemampuan. Jadi gini, orang yang punya kekuatan besar, kekuatan nuklir, itu malah akan berpikir ribuan kali, walaupun kita sudah lihat bahwa sistem itu bisa berjalan tanpa keputusan Putin sekalipun gitu. Kalau ada efek aja satu dari Amerika itu secara otomatis kita akan negara Rusia itu akan bisa menjawab tanpa ada tombol apapun. Yang pertama mungkin kita sekarang harus mengamati yang sering saya sebut sebagai garis merahnya negara-negara utama ya. Kalau seandainya Amerika Serikat, garis merah yang menjadi core vital interest Amerika Serikat itu selalu terkait dengan freedom of navigation. Itu ada satu negara berusaha mengganggu freedom of navigation Amerika Serikat, misalnya nasionalisasi terusan, apakah Suez atau kenapa Amerika Serikat masuk. Yang kedua,
garis merahnya Amerika Serikat selalu akses ke energi, ya, akses ke minyak. Jika ada satu negara kembali melakukan nasionalisasi kepada operasi-operasi korporasi minyak global, Amerika Serikat masuk. Yang ketiga, sekarang Amerika Serikat berusaha mengkombinasikan komoditas-komoditas strategis yang terkait dengan keamanan nasional. Apakah itu mineral strategis seperti rare earth atau misalnya teknologi seperti AI. Yang menariknya untuk yang ketiga ini bahwa Amerika Serikat memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah memastikan bahwa Amerika Serikat memiliki akses bebas kepada aset-aset ini, apakah teknologi ataupun komoditas strategis. Jadi pertanyaannya menjadi bagaimana caranya bekerja sama dengan Beijing dan Moskow tanpa membuat Washington DC gelisah. Nah, itu menjadi pertanyaan realisme yang mau nggak mau harus kita jawab. Ketika misalnya pemerintah kita menyatakan bahwa komoditas tanah jarang mineral strategis Indonesia itu masuk dalam kategori keamanan nasional, maka yang harus kita perhatikan apakah Amerika Serikat menganggap ini sebagai pembatasan akses dari Amerika Serikat ke komoditas-komoditas ini. Kalau Amerika Serikat itu menganggap ini sebagai pembatasan akses, dia akan melakukan sesuatu karena itu sudah menjadi bagian dari keamanan nasional Amerika Serikat. Bahwa apakah sekarang kita sedang menyaksikan perubahan dalam tata politik internasional global? Nah, ini yang menurut saya ya mungkin ini operasi yang absolute resolve yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini mungkin juga apakah ini sebagai suatu tanda berakhirnya era pasca perang dingin, di mana kemudian saat ini kita sedang memasuki era baru real politik neo imperial tadi yang kemudian membuat batas-batas antara penegakan hukum domestik, hukum internasional, kemudian operasi militer dan penguasaan ekonomi itu kembali menjadi blur ya, menjadi kabur. Ini apa implikasinya kemudian bagi negara-negara misalnya middle powers ataupun salah satunya tentu kemudian Indonesia. Tentu ini menjadi peringatan penting, peringatan keras nih bagi Indonesia, terutama untuk melihat bahwa dengan situasi yang seperti ini, di mana kedaulatan ternyata bukan sesuatu hak yang telah dijamin dan dapat dijamin dalam politik internasional kontemporer sekarang ini, melainkan kedaulatan saat ini menjadi sesuatu yang harus selalu dinegosiasikan, dan kemudian kita juga harus berhati-hati ketika kemudian yang bermain adalah para superpower gitu. Ya, saya ingin menyederhanakan pandangan saya, ikutin pandangan yang mengatakan ini isu delusional. Jadi nggak usah dipikir dalam-dalam canggih-canggih. Karena ini menyangkut seseorang yang memiliki keyakinan yang salah, memiliki kejiwaan tidak realistis. Barangkali juga Robert Lipton benar bahwa yang namanya Trump ini mengidap yang namanya solipsis. Yaitu orang yang hanya yakin akan keberadaan pikirannya sendiri. Saya tidak tahu apakah di dunia psikiatri akan terjadi sebuah komplikasi seorang yang solipsis dan juga seorang yang narsistis. Itu orang yang suka membanggakan dirinya sendiri. Ya, hasilnya adalah menyerbu Venezuela. Karena itu hanya ada dua alternatif saya kira. Membawa beliau ke klinik psikiater atau membawanya nanti setelah tidak berkuasa ke Mahkamah Pidana Internasional. Sekian, terima kasih.